Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Berjumpa lagi ya dengan saya Kiki. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan untuk peruntungan zodiak Aries ya, secara general reading ini. Jadi bisa aspek apapun untuk di tahun 2022 ya. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan sih ya. Ini gambaran besarnya. Oke, sebelum saya lanjut untuk membacakan bagaimana dan apa peruntungannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Banyak Warna ya. Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian langsung mendapatkan notifikasinya dari YouTube. Oke? Ya sudah, sekarang saya lanjut saja ya untuk bacakan kira-kira peruntungan dari zodiak Aries di tahun 2022 itu apa. Nah, sebelum saya menjelaskan detailnya, di sini ada kartu nostalgia ya. Yang kira-kira apa sih yang akan mempengaruhi peruntungan 2022 ini dari tahun 2021. Nah, sebelumnya saya lihat di sini di tahun 2021 kamu tuh sebelumnya mengalami banyak sekali hal-hal yang mungkin naik turunnya kondisi kamu, atau kamu juga dikelilingi dengan orang-orang yang, atau kamu bertemu dengan banyak sekali macam-macam orang ya, atau kamu dipertemukan dengan situasi yang wah banyak sekali lah unik-uniknya di situ. Dari kondisi tersebut, maka nanti di tahun 2022 kira-kira akan membentuk atau energi yang seperti apa yang perlu kalian ketahui. Nah, di sini yang keluar adalah kartu Mac and Cheese. Sangat unik ya. Mac and Cheese ini bisa dibilang dari berbagai macam hal yang terjadi. Kamu sepertinya sudah juga mulai istilahnya mengetahui lah semua yang banyak kejadian yang terjadi itu sebetulnya kalau kita lihat dari gambaran besar itu polanya sama. Itu yang saya lihat walaupun kelihatannya banyak. Coba di sini saya coba sambil lihat ya dari bukunya. Kira-kira kalau mac and cheese ini lebih ke arah apa? Oke. Jadi ya sama di sini artinya familiar. Jadi kayak ada situasi yang benang merahnya tuh sama semuanya dari kejadian semuanya itu. Dari situasi tersebut memang ada beberapa hal yang perlu dan energinya kayak perlu kamu ubah agar kamu bisa mengubahnya menjadi dari yang tidak nyaman menjadi nyaman. Artinya banyak sekali perubahan hal yang sebelumnya tidak enak ini kamu ubah menjadi lebih baik kondisinya. Mungkin kamu di tahun sebelumnya mengalami kendala di komunikasi mungkin ya. Maka di tahun 2022 kamu akan belajar lebih ke arah inian. Bagaimana sih cara mengelola atau berbicara komunikasi biar lebih bisa menyambung atau bertemu atau komunikasinya tuh lancar lah istilah kata. Jadi antara kamu dengan orang lain tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Karena di sini salah satunya di ballpit ini banyak perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, atau kamu dengan orang lain kok jadi kayak berseberangan, kayak bentrok. Itu juga energinya di sini yang saya lihat. Jadi di tahun 2022 kamu lebih ke arah selain komunikasi di sini bukan berarti kamu gimana ya, bukan berarti kamu itu memaksakan diri menjadi agar diterima orang lain, enggak, itu bukan itu maksudnya, tapi lebih ke arah kamu mencoba untuk belajar dan berkembang di mana kamu nyaman dengan caramu sendiri. Itu yang saya lihat di sini, banyak pembelajaran yang di situ, tapi polanya sama semua. Contohnya gini,
semua masalah yang terjadi di hidup kamu yang di tahun 2021 ternyata polanya adalah, contohnya kamu nyaman di zona nyaman, misalnya kayak gitu, atau ternyata ada di dalam diri kamu itu, kamu sadar bahwa oh ternyata aku mencari perhatian dari luar terus, makanya kendala permasalahan di cintaku atau pekerjaanku itu nggak beres karena aku meletakkan kebahagiaanku pada orang lain. Itu contoh saja ya, itu yang untuk yang make and kiss. Jadi lebih ke arah kamu mencari untuk gimana ya untuk aku bangkit, dan energinya juga lebih ke arah kamu mencari untuk kebaikan kamu sih di sini, pengembangan diri ya. Walaupun kamu emang ada di situasi yang tidak nyaman atau yang tidak memungkinkan untuk keluar dari lingkungan tersebut, itu salah satunya. Dan di sini environmentnya, tantangan kamu memang di sini kan tadi adalah untuk gimana cara improve diriku sendiri biar tidak jadi permasalahan, lebih ke arah negosiator atau belajar delegasi juga. Itu yang saya lihat di sini. Bukan berarti kamu memaksakan diri, mohon maaf saya ngulangin lagi, maksudnya lebih ke arah bukan berarti kamu memaksakan diri agar diterima orang lain, enggak, bukan itu yang saya lihat di sini, tapi lebih ke arah kamu sadar bahwa apa saja kekurangan diri kamu dan mencoba untuk memperbaikinya. Itu tapi untuk kebaikan diri kamu sendiri ya. Dan di sini di lingkungan kamu di tahun 2022 memang kamu akan dikelilingi dengan banyak sekali bermacam-macam orang yang mungkin beda pemikiran, beda target, beda perasaan, beda pendapat, apapun itu. Tapi bukan berarti perbedaan tersebut memisahkan kamu atau kamu jadi meninggalkan mereka atau kamu ditinggalkan mereka, enggak. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya biar bisa tetap harmonis, tetap menjadi diri sendiri, dan kamu tidak menjadi seperti orang lain yang kamu nggak nyaman. Jadi kamu kayak berubah menjadi diri kamu yang the best version of yourself, menjadi versi diri kamu yang lebih baik. Kamu nyaman melakukan apapun yang kamu lakukan, berubah menjadi positif dan sekaligus nyaman. Itu yang saya lihat di sini ya. Ini tantangannya. Jadi gimana cara kamu menjadi harmonis tapi kamu juga tidak merasa dipaksa sama orang lain. Itu salah satunya. Dan di sini outcome-nya adalah ketika kamu sudah mulai bisa harmonis terhadap diri kamu, terus apa yang ingin kamu lakukan, jadi kayak lebih tenang, terus terarah, teratur. Outcome-nya adalah di sini apapun yang ingin kamu lakukan dan kerjakan atau aspek apapun itu jadi lebih teratur. Kamu jadi lebih bisa melihat target kamu, apa yang ingin kamu capai dari bidang tersebut, dari hal tersebut, dari aspek tersebut. Jadi kamu lebih bisa tegas dalam mengambil keputusan, terutama dalam melihat sebuah akar permasalahan. Kamu jadi lebih paham penyebabnya karena apa, bukan sekedar menerka karena pengaruh masukan orang lain, tapi kamu memang benar-benar sudah mulai paham nanti, oh sebetulnya ini penyebabnya karena ini loh, bukan karena masukan yang lebih ke arah opini yang kamu terima mentah-mentah, enggak, bukan hanya seperti itu. Jadi opini atau saran-saran atau masukan, jadi kamu lebih bisa mengelola mana yang baik untukmu dan mana yang tidak, dan mana yang bisa kamu kembangkan menjadi lebih baik. Itu yang saya lihat di sini energinya ya. Oke, lalu berikutnya di sini saya akan bacakan lagi kira-kira apa sih energinya kira-kira selain yang tadi kartu atas. Oke, ada frustration, menarik. Lalu berikutnya ada abundance. Wow, rezeki. Kaitannya ada ke aspek rezeki juga nanti. Oke, ini cukup menarik kartunya.
Dan kartu terakhir juga muncul illumination. Oke, jadi gini, untuk zodiak Aries, kamu di tahun 2022 memang hampir mirip sama yang atas ya. Jadi kayak mungkin kamu merasa frustasi ya terhadap apa yang terjadi di tahun sebelumnya. Banyak hal yang membuat kamu jadi merasa kayak gue gak nyaman ngikutin saran lu, contohnya kayak gitu. Atau gue merasa gak nyaman dengar saran dari lu karena menurut gue beda, menurut gue ini loh, kayak gitu loh. Itu yang saya lihat di sini. Namun apapun itu kondisinya, mau dari pendapatmu atau orang lain, semua orang punya persepsinya masing-masing. Kita perlu lihat di situ. Bisa jadi tujuannya sama, tapi ingat, caranya tiap orang itu berbeda. Itu yang saya lihat di frustration ini. Jangan overthink dalam artian kayak pendapat gue lebih baik, kayak gitu ya. Tapi lebih ke arah, ya sudah, mungkin kamu sama dia punya pendapat yang berbeda, tujuannya yang berbeda, dan kondisinya berbeda. Ingat di situ. Jadi jalani saja. Ketika kamu menjalani dengan saran dia atau apapun itu kamu, ya, sebetulnya kamu sama dia atau orang lain yang memberikan saran itu bisa kok dengan proses kalian masing-masing. Mungkin rasanya dan waktunya akan cukup berbeda yang akan diperlu jalani, ya. Itu yang saya lihat di sini. Karena kan kita perlu ingat ya, setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Itu yang saya lihat di sini. Jadi pintar-pintarlah lagi kamu mengelola ketika menerima pendapat atau saran dari orang, ya. Boleh kamu ikuti semua, boleh tidak, setelah kamu telaah lebih lanjut lagi, seperti itu. Ketimbang langsung menolak, enggak, gue gak setuju. Tapi coba kita perhatikan baik-baik dulu, berikan waktu sejenak. Kira-kira kenapa kok dia bisa seperti itu? Lebih sering untuk bertanya, 5W 1H, kayak gitu. Kenapa kok kamu begini? Jadi lebih ke arah berpikir kritis. Itu yang saya lihat di sini, dan yang di bagian frustration dan mac and cheese. Lebih berpikir kritis dan lebih bisa melihat poinnya ini ada apa, kayak gitu ya. Itu yang saya lihat di sini, energinya lebih menggali, lebih berpikir secara kritis ya untuk Aries di tahun 2022. Karena ketika kamu mulai tahu, paham akar dari suatu permasalahan yang akan datang di tahun 2022, entah kenapa di sini yang keluar lebih ke arah abundance, lebih ke arah rezeki yang money di sini. Jadi kayak pintu rezeki kamu ini akan sangat terbuka. Kalau kita bisa sebut ini cuan ya, cuannya lebih kebuka, lebih banyak lagi. Itu untuk Aries. Namun di sini ketika kamu berpikir secara kritis energinya, di sini beberapa di antara kalian memang ada yang merasa kayak gue kecewa, gue ngerasa capek, lelah. Itu yang saya rasakan di sini. Nggak apa, kalau kamu ngerasa capek, lelah, take your time, beri waktu untuk sendiri, beristirahat, nggak masalah. Karena rasa sakit tersebut, rasa tidak yakin itu juga, itu merupakan sebuah ilusi yang diberikan oleh pikiran kita. Kalau kamu merasa takut, ya wajar ya, karena tubuh kamu belum menjalaninya atau pernah mengalami hal yang serupa. Tapi biar cara ngelawannya gimana? Biar aku nggak takut terus atau tidak overthinking terus. Caranya ya jalani dulu agar kamu bisa menghancurkan ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu, ketakutan tersebut. Tindakan itu yang saya lihat di sini. Jadi berani tampil beda, berani untuk melakukan hal yang berbeda. Itu yang saya lihat di mac and cheese dan frustration ini. Biar apa? Biar kamu berkembang dan akhirnya tahu alasan utamanya kenapa kamu harus mengalami hal atau kejadian tersebut.
Jadi akar permasalahannya kamu jadi bisa lebih tahu karena berpikir secara kritis juga. Tapi jangan sampai overthinking ya. Kalau kamu udah ngerasa kayak overthinking, take your time untuk istirahat dan luapkan perasaan tersebut. Itu yang saya lihat di sini. Makanya muncul rainforest, ya. Bukan berarti berbeda kamu harus nge-cut off, enggak. Tapi bagaimana caranya kamu bisa tetap harmonis karena adanya perbedaan tersebut. Tapi kalau kamu ngerasa nggak cocok terus ingin pergi ya itu nggak apa-apa, itu juga hak kamu kok. Karena di sini saya lihat kamu juga lebih terorganisir, mana yang toksik, mana yang tidak, dan mana yang membantu membuat kamu jadi lebih berkembang lingkungannya, ya. Itu choice kamu. Kalau kalau memang itu toksik ya saya juga akan melakukan hal yang sama kok. Saya akan mengurangi komunikasi saya dan saya juga akan lebih mencoba untuk netral dan berkomunikasi sesuai dengan topik dan kapasitas dan situasi. Jadi saya juga memberikan batasan apabila bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kayak gitu ya. Itu untuk Aries di tahun 2022 energinya ya. Apapun yang terjadi, ini nanti disesuaikan ya dengan kondisi kalian. Untuk aspeknya, ini akan mempengaruhi aspek mana, entah percintaan, bisnis, atau apapun itu, atau kesehatan juga ya. Itu di sini. Oke, semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian ya. Kalau gitu saya juga mohon maaf apabila saya ada salah kata atau menyinggung. Sekali lagi, kalau gitu saya izin pamit dulu ya. See you next time. Bye bye.